Sebelum memulai video, perkenalkan nama saya Gloria Angelina Liberty, NIM 2010417132. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, meringkas bab 12 dengan dosen pengampu Bapak Adi Mursalim. Ringkasan bab 12, Pasar Keuangan dan Peraturannya. Krisis global tampaknya telah menimbulkan keyakinan luas bahwa mungkin kepercayaan pada cara kerja pasar bebas sudah berlebihan. Perlunya regulasi di pasar keuangan. Secara umum, regulasi dapat dilihat sebagai seperangkat aturan yang bertujuan untuk mempengaruhi perilaku ekonomi sehingga mendorong perilaku yang lebih kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan mencegah perilaku yang merugikan kesejahteraan sosial. Sebagian besar aspek penegakan hukum persaingan adalah ex post. Setelah perusahaan menunjukkan perilaku yang diduga anti persaingan, penegakan hukum persaingan memastikan bahwa perilaku disebut dihukum. Beberapa aspek regulasi pasar keuangan juga bersifat ex post, misalnya aturan keluarnya bank insolven. Banyak jenis peraturan lain yang diberlakukan ex ante, peraturan merger dalam undang-undang persaingan, peraturan tarif eceran dan grosir dalam industri jaringan, desain dan pembentukan pasar di bidang-bidang seperti perdagangan grosir listrik atau sertifikat karbon, pajak, subsidi untuk bahan bakar energi yang berbeda adalah contoh peraturan ex ante. Di pasar keuangan, contoh peraturan ex ante akan mencakup peraturan yang membatasi pengambilan resiko, seperti rasio kecukupan modal, dan peraturan tentang pengungkapan. Regulasi dan pengawasan di pasar keuangan Turki. Sebuah langkah penting dalam cara mereformasi kerangka peraturan dan pengawasan dilakukan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perbankan yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 5411 pada tahun 2005. Tindakan khusus yang diambil pertama, pembatasan kegiatan bank, kedua, batasan masuk dan aturan keluar, ketiga, persyaratan modal, keempat, kekuatan pengawas, kelima, dukungan jaringan pengamanan, keenam, pemantauan dan transparansi pasar, ketujuh, kepemilikan pemerintah. Struktur regulasi Amerika Serikat, sistem cadangan federal. Federal Reserve System didirikan pada tahun 1913 dan berfungsi sebagai bank sentral Amerika Serikat. Ia memiliki tanggung jawab yang luas untuk mengelola suplai dan memiliki otoritas regulasi atas bank nasional dan bank negara bagian yang berpartisipasi dalam sistem Federal Reserve. Federal Reserve menyediakan likuiditas ke sistem keuangan melalui jendela kreditnya dan memiliki tanggung jawab regulasi tertentu yang berkaitan dengan kredit konsumen. Federal Reserve diatur oleh tujuan anggota Dewan Gubernur yang ketuanya adalah Ben Bernanke. The Fed terdiri dari 12 bank Federal Reserve regional dan Federal Reserve Bank di New York yang berfungsi sebagai pengawas bank dan mengelola bailout bank sebagai krisis keuangan. Federal Reserve juga memiliki tanggung jawab atas praktis pemberian pinjaman tertentu seperti pinjaman subprime oleh perusahaan pembiayaan konsumen. Regulasi sekuritas. Sebagian besar struktur regulasi untuk pasar keuangan lahir pada masa depresi hebat dan kesepakatan baru Presiden Franklin Delano Roosevelt. Undang-Undang New Deal pertama yang diberlakukan oleh Sekuritas Act of 1933 yang mengatur penerbitan sekuritas baru, dan tahun berikutnya Kongres memberlakukan Securities Exchange Act untuk memperluas regulasi ke bursa saham dan perdagangan sekuritas yang sudah diterbitkan. Prinsip yang terkandung dalam tindakan tersebut adalah pengungkapan penuh sehingga para pihak yang bertransaksi sekuritas dapat mengambil keputusan yang terinformasi. Securities Exchange Act juga mengatur perdagangan orang dalam penipuan yang dilarang dalam transaksi sekuritas. Dengan kewenangan penegakan yang diterapkan SEC, regulasi kartu kredit. Kongres mengesahkan Credit Card atau Credit Accountability Responsibility dan Disclosure Act tahun 2009.
Untuk meningkatkan regulasi penerbit kartu kredit, undang-undang, serta peraturan Federal Reserve, kartu kredit yang juga secara signifikan membatasi praktik penerbitan kartu. Peraturan yang dimaksudkan untuk menghapus pelanggaran dapat berdampak pada pasar. Peraturan baru membatasi kemampuan penerbit kartu untuk menggunakan penetapan harga berbasis risiko untuk menentukan harga ulang risiko ketika pemegang kartu mengalami peristiwa kredit. Krisis finansial 2007-2009. Krisis keuangan disebabkan oleh gabungan beberapa faktor defisit anggaran dan perdagangan yang besar, menyebabkan masuknya dana-dana besar ke Amerika Serikat pada saat Federal Reserve mempertahankan suku bunga rendah setelah resesi pada 2000-2001. Harga rumah naik pada tingkat yang jauh di atas tingkat historisnya, tekanan untuk memperluas perumahan dan kepemilikan rumah yang terjangkau, kredit murah, dan suku bunga rendah memperluas kelompok orang yang bisa mendapatkan hipotek. Pencetus hipotek menurunkan standar seperti yang dilakukan Fannie Mae dan Freddie Mac. Sekuritisasi pinjaman hipotek berkembang pesat sehingga menyediakan likuiditas ke pasar hipotek dan meningkatkan insentif untuk mendapatkan pinjaman baru. Lembaga pemerintah kredit mengalami kesulitan dalam menilai CDO dan sebagian besar menerima peringkat investasi. Investor sangat ingin mendapatkan pengendalian CDO yang didukung oleh hipotek yang tampaknya lebih tinggi. Bank meningkatkan leverage mereka sebagian melalui pembiayaan repo dan keserakahan dan penipuan hadir. Krisis dipicu oleh jatuhnya harga murah di sebagian besar Amerika Serikat yang mengakibatkan tunggakan dan gagal bayar hipotek. Anjloknya harga CDO, masalah likuiditas di bank, dan kegagalan bank sebagai akibat dari leverage yang berlebihan dari pelarian repo. Pemerintah federal berhasil mencampur tangan untuk menyelamatkan bank dan sistem keuangan, tetapi upaya pemerintah untuk merangsang ekonomi kurang berhasil. Krisis keuangan dan ekonomi menyebabkan undang-undang yang paling luas untuk mempengaruhi pasar keuangan sejak depresi hebat. Dodd-Frank Act memuat sejumlah langkah untuk mengurangi kemungkinan krisis keuangan di masa depan, tetapi peraturan tersebut dapat meningkatkan biaya modal dan mengurangi ketersediaan kredit. Selain itu, pasar keuangan berubah dan inovatif, dan apakah penyebab dan bentuk krisis baru akan terjadi menunggu untuk dilihat. Seperti yang diinginkan oleh Reinhardt dan Rygov, krisis terus berulang. Banyak tuntutan hukum pemerintah dan swasta telah diajukan terhadap pembuat pasar, pembuat hipotek, bank, dan lembaga pemerintah kredit, sehingga banyak peserta dalam pasar hipotek dan keuangan akan terlibat dalam proses pengadilan selama bertahun-tahun yang akan datang.